Halo Sobat K-Channel semua, sudahkah Sobat menonton kisah nyata pelukis terkenal dari Denmark yang sekaligus seorang suami yang melakukan operasi ganti kelamin di Jerman sebagai operasi transgender wanita pertama di dunia akibat ide gila istrinya yang berakhir tragis? Yang kisahnya telah ditayangkan dalam video konten di K-Channel beberapa waktu lalu. Nah, kisah nyata kali ini adalah tentang dokter pertama di dunia yang membuka klinik operasi transseksual atau operasi ganti kelamin, di mana pelukis asal Denmark itu menjadi pasien pertamanya yang melakukan operasi transseksual pertama di dunia. Dokter ini juga adalah pendiri Institut Ilmu Seksual dan Penelitian Orientasi Seksual pertama di dunia, dan juga pelopor organisasi pertama yang memperjuangkan hak-hak LGBT, hingga ia dikenal di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang sebagai profesor LGBT dan Einstein-nya seksual. Selain itu, ia juga menjadi penulis kisah untuk film pro-gay pertama di dunia, di mana sebagian produksi filmnya didanai oleh Institut Ilmu Seksual miliknya. Namun kemudian ia menjadi sasaran Nazi yang melabelinya sebagai musuh utama Nazi. Karena dokter Yahudi homo ini dianggap merusak moral dan semangat Jerman atas penelitiannya tentang LGBT dan memperjuangkan hak-hak LGBT, di mana hal itu merupakan sebuah kejahatan yang telah diundang-undangkan di Jerman. Ikutilah kisah nyata dokter pelopor LGBT pertama di dunia ini, yang telah menciptakan istilah waria yang saat ini dipuja para aktivis LGBT di seluruh dunia sebagai pahlawan gerakan LGBT. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K-Channel, membuka jendela dunia. Negative to go on where he couldn't not to stop struggling for equal rights for all kinds of sexual beings. Und ich bin aber unfassbar froh, dass jetzt diese Umstände ins Ausland gehen zu müssen. Magnus Hirschfeld lahir pada 14 Mei 1868 di Kolberg, Prussia, yang kini telah menjadi Kołobrzeg, Polandia sejak 1945. Ia lahir dari keluarga Yahudi Ashkenazik, yaitu populasi diaspora Yahudi yang bersatu di Kekaisaran Romawi Suci sekitar akhir milenium pertama Masehi. Dan ayahnya adalah seorang dokter yang sangat dihormati. Selama masa kecilnya, ia mengaku telah mengembangkan rasa ingin tahu dan ketertarikan pada seksual dengan orientasi yang berbeda dan memandangnya sebagai sesuatu yang sepenuhnya alami dan sehat. Setelah ia lulus dari Kolberg Cathedral School, ia lantas melanjutkan kuliah untuk belajar filsafat dan filologi di Breslau atau sekarang menjadi Roßlau, Polandia. Kemudian ia pindah ke Jerman untuk mengikuti jejak ayahnya, belajar kedokteran. Dari tahun 1888 di Salzburg, Munich, dan Friedrich Wilhelms University Berlin, hingga mendapatkan gelar kedokteran pada tahun 1892. Sejak remaja hingga ia telah meraih gelar kedokterannya, keluarganya menyarankan Magnus untuk segera memiliki pacar. Namun Magnus terlalu sibuk dengan ambisinya untuk menggali hal yang berkaitan dengan orientasi seksual. Dan Magnus sendiri belum pernah memiliki pengalaman menjalin hubungan ataupun hubungan romantis secara fisik orang dewasa, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Pada tahun 1983, Magnus melakukan perjalanan ke luar negeri sendirian.
Dan suatu ketika ia melihat seorang pria bertelanjang dada di hadapannya, di feri yang sedang ia tumpangi. Tiba-tiba hasratnya muncul. Ia begitu tertarik melihat tubuh pria itu. Kemudian seorang pria homo datang menghampirinya dan menggodanya. Semula Magnus mencoba mengelaknya, namun akhirnya ia tergoda pada pria itu dan berakhir menjadi pengalaman pertamanya sebagai seorang homo yang melakukan hubungan intim sesama jenis. Di tahun yang sama, pada 1893, Magnus telah menetap di Berlin, Jerman dan membuka praktiknya sebagai dokter umum. Lalu menambahkan keterangan dokter gangguan syaraf, keluhan psikologis dan pengobatan alami. Di mana masa itu adalah masa kelam bagi para LGBT di Jerman, khususnya bagi para gay dan waria. Mereka yang terbukti telah melakukan aktivitas hubungan intim antara pria dengan pria akan digiring ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Karena saat itu hubungan homoseksual adalah sebuah kejahatan yang telah tercantum dalam KUHP paragraf 175. Sehingga pria homo dan waria menyembunyikan identitas orientasi seksual mereka. Setelah Magnus membuka prakteknya, di suatu malam, seorang letnan mendatangi tempat prakteknya yang berada di apartemen di mana ia tinggal. Letnan tersebut meminta pertolongan Magnus untuk dapat berkonsultasi. Namun karena sudah tengah malam dan Magnus sudah terlalu lelah, ia meminta letnan tersebut untuk datang kembali besok pagi sesuai jam prakteknya. Lalu keesokan harinya pada pagi itu Magnus menemukan sepucuk surat yang ditujukan padanya. Surat tersebut ternyata dari letnan yang telah menemuinya semalam. Surat itu berisi kegelisahan dan tekanan batin yang ia alami selama ini. Betapa sulitnya hidup dengan hasrat seksualnya sebagai homo yang harus ia sembunyikan karena tak ingin terjerat hukum. Dan betapa tersiksanya ia yang dipaksa keluarganya harus menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh keluarganya. Ia tak bisa menolak dan tak bisa juga menjelaskan pada keluarganya. Dan pagi itu adalah hari pernikahannya. Daripada ia harus menjalani hidup lebih tersiksa lagi dengan keadaan seperti itu, ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Magnus sangat terkejut membaca surat itu. Lalu ia segera mendatangi apartemen letnan tersebut. Namun semua telah terlambat. Letnan itu telah tiada dengan pistol yang masih berada di tangannya yang ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya. Di akhir tulisannya ia mengatakan bahwa pemikiran Magnus dapat berkontribusi di masa depan ketika tanah air Jerman akan memikirkan kita secara lebih adil yang akan mempermanis kematiannya. Dari sana rasa bersalah dan penyesalan Magnus terus menghantuinya. Kejadian mengerikan itu memotivasinya untuk mulai mempelajari homoseksualitas. Terlebih semakin banyak kasus kematian para gay yang mengakhiri hidupnya karena depresi. Lantas ia menulis pamflet yang menyerukan dekriminalisasi homoseksual dengan judul Seppo an Socrates, yang kemudian dilarang keras disebarkan di Jerman. Tekadnya untuk melakukan penelitian tentang homoseksualitas membawa Magnus menemui keluarganya untuk meminta dukungan biaya dalam penelitiannya tersebut. Namun keluarganya menentang hal itu dan menasehatinya agar Magnus mempelajari sesuatu yang lebih berharga dan terhormat, seperti meneliti tentang kolera dan kanker. Karena penelitian homoseksualitas tidak akan memberinya pujian, malah akan merusak reputasi keluarga dan membahayakannya. Karena bisa dihubungkan dengan paragraf 175 KUHP Jerman, di mana hubungan sesama jenis merupakan sebuah kejahatan. Lalu Magnus menjawabnya, apakah kolera memberimu lebih banyak kegembiraan daripada seksualitas?
Cholera macht euch also mehr Freude als Sexualität? Du weißt doch, was ich meine. Reputasi Magnus sebagai pendukung homo sudah semakin menyebar. Kini mulai banyak pria yang datang padanya sebagai pasien. Dan resep dari Magnus yang terkenalnya adalah ia menganjurkan untuk perbanyaklah berpesta gay dan banyak pacar. Namun usaha Magnus untuk mengangkat hubungan sesama jenis ini tidak lantas disambut oleh sebuah kaum gay dan lesbian. Magnus dianggap pembuat masalah dan banyak dari mereka yang menolak untuk bekerja sama dengan survei dan kampanye reformasi hukumnya. Karena para LGBT ini ketakutan menjadi sasaran pihak berwajib terkait hukuman hubungan sesama jenis saat itu. Menyadari bahwa usahanya tidak cukup, lalu pada tahun 1897, Magnus mendirikan Komite Kemanusiaan Ilmiah untuk mempromosikan penelitian dan pendidikan tentang semua masalah seksual, khususnya untuk menghilangkan prasangka homofobik dan untuk menyajikan kasus rasional untuk dekriminalisasi homoseksualitas sekaligus menjadi organisasi LGBT pertama di dunia. Magnus terus melakukan banyak hal untuk memperjuangkan hak-hak LGBT. Ia mengajak komisaris polisi Berlin dalam tur ke bar dan klub-klub para LGBT untuk menunjukkan bahwa sarang pesta pora LGBT ini adalah terdiri dari orang-orang LGBT yang cerdas, bergaya, sopan, dan berperilaku baik. Magnus juga mengumpulkan 6.000 tanda tangan dari orang-orang terkemuka Jerman dalam petisi untuk mencabut paragraf 175 KUHP dari hukum pidana Jerman yang telah ada sejak 1871. Dia mengatakan bahwa cinta antara sesama pria adalah aspek kejantanan, bukan kondisi khusus, dan LGBT secara biologis telah ditentukan sejak lahir, di mana ia menyebutkan bahwa pria homo memiliki jiwa wanita yang terperangkap dalam tubuh pria atau waria. Dan istilah waria ciptaannya itu tengah sangat dikenal, hingga kini digambarkan dalam istilah transgender. Dari 6.000 tanda tangan petisi yang dikumpulkannya, terdapat tokoh-tokoh ternama seperti fisikawan berpengaruh sepanjang masa asal Jerman, Albert Einstein. Dan dari para penulis, filsuf, dramawan, politikus dari berbagai negara, di antaranya dari Jerman, Austria hingga Republik Ceko. Pada tahun 1898, Magnus mulai berdebat di hadapan parlemen untuk mendukung hak-hak LGBT. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Pada tahun 1898, Magnus mulai berdebat di hadapan parlemen untuk mendukung hak-hak LGBT untuk mencabut paragraf 175 KUHP. Namun gagal, karena ia hanya didukung oleh minoritas dari Partai Sosial Demokrat Jerman. Namun demikian, hal itu tidak membuat Magnus putus asa. Ia bertekad akan terus memperjuangkan hak-hak LGBT sampai berhasil. Pada tahun 1906, semakin banyak kasus para pria dibawa ke pengadilan untuk diadili dan diberikan hukuman karena telah menjadi homo. Dan tak sedikit dari para pria homo yang memilih mengakhiri hidupnya. Dari hasil penelitian dan kuesionernya, Magnus mengatakan bahwa 3 dari setiap 100 pria gay mengakhiri hidupnya setiap tahun. Dan 1/4 lainnya telah melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya. Menurut Magnus, hal itu adalah bukti di bawah kondisi sosial di Jerman saat itu adalah hidup yang benar-benar tak tertahankan bagi kaum homo.
Padahal menurutnya menjadi homo adalah hal yang normal dan alami. Pernyataan Magnus itu membuatnya menjadi sosok kontroversial dan mengundang banyak kritikan yang menyebut pendapatnya itu adalah sebuah kemerosotan. Memikat anak laki-laki yang sehat ke dalam gaya hidup homo menjadi pilihan adalah hal yang salah. Dan pernyataan Magnus yang menyebut bahwa homo adalah bagian dari rencana alam dan penciptaan cinta normal menyebabkan kemarahan di seluruh Jerman dan dikecam oleh berbagai surat kabar Jerman. Dalam upaya kerja kerasnya yang tak mengenal lelah untuk memperjuangkan LGBT, ia dibantu oleh seorang asisten, seorang pria gay yang sempat melontarkan ide transseksual untuk melengkapi penelitian dan pengembangan homoseksualitas Magnus. Dan ide itu menjadi obsesi Magnus yang bercita-cita untuk mendirikan Institut Ilmu Seksiologi berikut klinik operasi transseksual pertama di dunia. Namun kemudian asistennya meninggal yang dikabarkan akibat penyerangan oleh sejumlah orang hanya karena ia seorang gay. Magnus sendiri telah mengalami 2 kali diserang oleh sekelompok orang yang anti terhadap LGBT hingga ia dirawat di rumah sakit karena terluka parah. Suatu ketika Magnus mendatangi seorang waria miskin bernama Dortjent yang putus asa ingin menghilangkan kemaluannya dengan cara yang ekstrim karena ia sangat tersiksa memiliki jiwa sebagai wanita namun dengan fisiknya sebagai pria. Lalu Magnus memberikan dukungan moral dan memberinya pekerjaan untuk menjadi pelayan di rumahnya dengan memberinya keleluasaan berpenampilan seperti wanita. Dan terkadang ia juga membantu Magnus di kliniknya yang berpakaian seperti perawat wanita. Setelah sekian lama Magnus mengumpulkan uang hasil dari kerja kerasnya selama ini, ia akhirnya bisa membeli sebuah villa 3 lantai di dekat gedung parlemen di Berlin. Yang kemudian pada 6 Juli 1919, villa tersebut resmi dibuka menjadi Institut Ilmu Seksual dan Institut untuk Penelitian Seksual pertama di dunia. Institut ini menampung arsip-arsip dan perpustakaan besar Magnus tentang seksualitas. Selain menyediakan layanan pendidikan dan konsultasi medis serta nasihat untuk para LGBT, di mana dalam institut ini juga terdapat staf klinis termasuk psikiater dan dokter kulit. Institut ini juga memiliki museum seks, sebuah sumber pendidikan bagi masyarakat yang dilaporkan telah dikunjungi kelas-kelas sekolahan. Magnus sendiri tinggal di lantai 2 bersama kekasihnya, Karl Kiss. Magnus bertemu Karl Kiss setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1918, saat Karl Kiss sebagai mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Karl sangat mengagumi Magnus dan buku-bukunya. Lalu Karl Kiss bekerja sebagai karyawan di Institut Penelitian Seksual milik Magnus. Kemudian menjabat sebagai kepala arsip setelah mereka menjadi sepasang kekasih. Magnus dan Karl adalah pasangan kekasih paling terkenal di dunia gay di Berlin. Usia Magnus terpaut lebih tua 30 tahun dari Karl. Institut satu-satunya di dunia ini menjadi sangat terkenal. Orang-orang dari seluruh Eropa dan sekitarnya datang ke institut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang seksualitas mereka. Juga banyak dikunjungi tokoh-tokoh terkenal seperti para penulis, sutradara, sastrawan, dramawan, penyair baik itu dari Jerman, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Di tahun yang sama dibukanya institut tersebut, sebuah film Jerman dirilis berjudul Different from the Others. Kisah dalam film ini ditulis oleh Richard Oswald dan Magnus Hirschfeld yang juga turut mendanai sebagian dalam produksi film tersebut melalui Institut Ilmu Seksualnya. Film ini disebut sebagai bentuk melawan hukum paragraf 175
yang membuat homoseksualitas sebagai satu tindakan pidana. Dan film ini menjadi film pro-gay pertama di dunia. Walau pada tayangan perdana di bioskop terbilang sukses, namun kelompok Katolik, Protestan, dan antisemit memprotes film tersebut hingga terjadi debat publik yang luas. Karena dalam film tersebut mencirikan hal yang cabul atau berbahaya bagi kaum muda dan dapat dipergunakan untuk perekrutan penonton di bawah umur untuk menjadi homoseksual. Hingga pelarangan pemutaran film ini di depan umum diberlakukan pada Oktober 1920. Kemudian institut ini membuka klinik operasi penggantian kelamin pertama di dunia, di mana Magnus bekerja sama dengan dokter-dokter ahli bedah sebagai tim. Dan pasien yang melakukan operasi transgender pertama di dunia adalah pelukis ternama dari Denmark, Einar Weider, yang kemudian berganti nama menjadi Lily Elbe. Operasinya tersebut ditemani sang istri, Gerda. Lily Elbe menjalani 3 rangkaian operasi, namun operasinya yang ketiga menyebabkan infeksi setelah sistem kekebalan Lily menolak transplantasi rahim, hingga menyebabkan Lily meninggal pada 13 September 1931. Lily. Sejak dibuka, institut ini telah menjadi surga bagi orang-orang transgender, di mana Magnus menawarkan perlindungan dari pelecehan, melakukan operasi, dan memberikan pekerjaan kepada orang-orang transgender yang kebanyakan ditolak untuk mendapatkan pekerjaan di banyak tempat. Melalui institutnya ini, keterangan Magnus mulai menyebar ke seluruh dunia, hingga surat kabar di Amerika Serikat memujinya sebagai Einstein-nya seksual. Mulai tahun 1932, Magnus melakukan tur dunia ke negara-negara Eropa dan Jepang. Lalu pada tahun 1933, ia diundang ke Amerika Serikat untuk memberikan kuliah di sana, yang membawanya bertemu dengan kekasih gay barunya bernama Lee Shutong, seorang mahasiswa kedokteran, seksolog, dan aktivis LGBT Tionghoa Kanada, yang dikenal sebagai pacar gay rahasia Magnus. Perbedaan usia mereka terpaut 39 tahun. Selama Magnus melakukan tur dunianya untuk memberikan kuliah tentang seksualitas, ia ditemani kekasihnya, Lee Shutong. Sementara kekasih pertamanya, Carl Gies, masih menunggunya dengan setia di institut milik Magnus di Berlin, Jerman. Pada 30 Januari 1933, Presiden Paul von Hindenburg mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir. Dan 4 bulan setelah Nazi mengambil alih kekuasaan, Magnus dilabeli sebagai musuh utama Nazi, karena dokter homo Yahudi ini dianggap merusak moral dan semangat Jerman atas teori dan penelitian tentang LGBT, dan perjuangannya yang membela hak-hak LGBT adalah penyimpangan. Di bawah kekuasaan Nazi, kewarganegaraan Magnus di Jerman telah dicabut dan institutnya dibubarkan. Dilanjutkan pada 6 Mei 1933, sekelompok mahasiswa sosialis nasional pro-Nazi menyerbu institut Magnus. Mereka menghancurkan institut ini dan mengeluarkan semua buku-buku dari perpustakaan, arsip-arsip, dan hasil penelitian LGBT milik Magnus. Mereka mengumpulkannya untuk acara pembakaran buku yang diadakan 4 hari kemudian. Dan berlanjut, polisi-polisi Berlin segera tiba di institut tersebut untuk mengumumkan bahwa institut milik Magnus itu ditutup untuk selamanya. Pada saat institutnya dihancurkan dan pembakaran buku-bukunya, Magnus telah berada di luar Jerman untuk tur dunianya. Namun ia mengetahuinya dari siaran berita.
Hal itu membuatnya syok dan sangat bersedih karena kehilangan hasil penelitiannya yang sangat berharga baginya. Lalu kekasih Magnus, Carl, menghubungi Magnus agar Magnus tak lagi kembali ke Jerman karena keadaan di Jerman sudah sangat membahayakan bagi keselamatan Magnus. Akhirnya Magnus memutuskan untuk pergi dan menetap di Paris, Prancis. Ia tinggal di sebuah apartemen mewah di 24 Avenue Charles Flaget ketika usianya menginjak 65 tahun. Di sana ia tinggal bersama dua kekasih gaynya, Carl dan Lee. Namun kemudian Carl ditangkap atas tuduhan ketidaksenonohan publik dan dijatuhi 3 bulan penjara. Visa Prancis Carl dihentikan dan dia dikeluarkan dari Prancis pada Oktober 1934. Carl tak mungkin kembali ke Nazi Jerman. Lalu ia pindah ke Vienna, Austria dan tinggal 1 tahun di sana untuk mempersiapkan ujian masuk universitas yang dibiayai oleh Magnus dan dermawan lainnya, agar Carl bisa mengambil studi kedokteran di London, Inggris setelah menyelesaikan ujiannya di Vienna. Sementara Magnus yang merasa bersedih berpisah dengan Carl memutuskan pindah ke selatan, ke Nice, sebuah resort tepi laut di pantai Mediterania. Ia tinggal di gedung apartemen mewah dengan pemandangan laut. Selama tinggal di Prancis, ia terus melakukan penelitian, berkampanye dan menulis beberapa buku tentang LGBT, tur dunianya, dan rasisme. Setahun kemudian di ulang tahunnya yang ke-67, pada 14 Mei 1935, Magnus meninggal karena serangan jantung di apartemennya di gedung Gloria Mansion di Nice. Tubuhnya dikremasi dan abunya dikebumikan di sebuah makam sederhana di Couset Cemetery di Nice. Makamnya dihiasi batu nisan tegak dari granit abu-abu dengan potret relief perunggu Magnus yang dibuat oleh pematung Jerman dan seniman dekoratif Arnold Zedikow. Setelah kematian Magnus, Carl diizinkan masuk ke Prancis untuk menghadiri pemakaman Magnus di Nice. 2 bulan sebelum kematian Magnus, Carl Kiss dan Lee Shutong ditunjuk sebagai ahli waris utamanya. Dalam wasiatnya dikatakan bahwa Carl dan Lee harus menggunakan warisannya untuk memajukan ilmu seksual, bukan untuk pengeluaran pribadi. Namun akhirnya Carl Kiss tidak bisa menggunakan warisannya. Ia lantas pindah ke Brno, Republik Ceko pada tahun 1936 dan tinggal bersama pengacara Yahudi Karl Fein selama beberapa bulan sebelum pindah ke flatnya sendiri. Pada saat Nazi menguasai Austria dan tak lama sebelum Nazi mengambil alih Sudetenland Ceko, Carl mengakhiri hidupnya pada tahun 1938 di usianya 39 tahun. Sementara Lee Shutong, ia tidak bisa meneruskan warisannya dari Magnus karena tidak ada lagi dukungan dari Institut Penelitian Seksual yang sekarang sudah hancur. Ia menggunakan uang keluarga untuk berpergian ke seluruh Eropa dan Amerika Utara untuk belajar di berbagai universitas termasuk Harvard, tanpa benar-benar menyelesaikan program gelarnya. Ia kemudian kembali menetap di Hong Kong pada tahun 1958 dan menetap di Kanada pada tahun 1975 hingga ia meninggal pada 5 Oktober 1993 di usia 86 tahun. Kematian Magnus Hirschfeld selalu diperingati dan dikenang sebagai pelopor gerakan LGBT oleh komunitas LGBT di Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan nama Magnus menjadi nama sebuah yayasan LGBTQ. Nama dan sejarah Magnus juga terdapat dalam Museum Sejarah LGBT di San Francisco, Amerika Serikat, yang dikenang sebagai pelopor pergerakan hak-hak LGBT dan sebagai Einstein-nya seksual.
legacy is to go on where he couldn't not to stop struggling for equal rights for all kinds of sexual beings. And I think that is something we still have to struggle. Memang sungguh jauh berbeda. Jerman yang dulu menentang LGBT di negaranya sebagai sebuah penyimpangan yang dianggap merusak moral masyarakat Jerman, kini justru menjadi negara yang mengakui pasangan sesama jenis secara hukum sejak tahun 2001. Dan pernikahan sesama jenis telah disahkan sejak 1 Oktober 2017. Hingga negara Jerman kini telah menjadi salah satu surga kebebasan bagi para LGBT yang ada di dunia. Homosexual couples in Germany the same rights as heterosexual couples. It'll also allow same-sex couples to marry and jointly adopt children. Ich habe schon vor einem Jahr in Schottland geheiratet, weil wir es in Deutschland halt nicht konnten. Und ich bin aber unfassbar froh, dass jetzt diese Umstände, ins Ausland gehen zu müssen, für die Paare, die jetzt heiraten wollen, wegfallen, dass man einfach ganz normal heiraten kann. Kisah nyata K Channel kali ini referensi dari Different from the Others, Magnus Hirschfeld Documentary, tahun 1919. The Einsteins of Sex, Magnus Hirschfeld Documentary, tahun 1999. Bechtel's Foundation, Berlin's Einsteins of Sex, Sevold majalah Yahudi Alternatif. Paragraph 175 Documentary, AFP TV, CBS Miami, dan Germany Travel 2022. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K Channel.